Misalnya begini, saya selalu bertanya sama Bung Roy. Bung Roy, Anda itu punya apa sih sampai Anda mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu? Punya Karena- bukti. Ya, karena ijazah itu sendiri tidak pernah ditunjukkan oleh Pak Jokowi Justru itu kepada Roy Suryo atau kepada masyarakat. masyarakat, kecuali barangnya kepada polisi, kepada Nah, itu kan. massa dan seterusnya. Nah kan nggak bisa kita ambil kesimpulan bahwa hanya karena seseorang tidak mau menunjukkan ijazahnya, kesimpulannya ijazahnya pasti palsu. Itu loncatan logika yang menurut saya luar biasa aneh ya. Jadi kita sendiri tidak ada yang lihat sebetulnya ijazah Pak Jokowi itu seperti apa, tapi itu dianalisis, ditunjukkan sampai ada sebuah buku. Udah jadi buku ilmiah loh itu, Ya. 700 halaman itu. Sebuah buku yang berusaha menjelaskan dari berbagai perspektif tentang mengapa itu dikatakan palsu. Buat saya ya, sampai sekarang saya tidak paham kenapa itu dikatakan palsu. Nah begitu juga dengan Mas Subhan mengatakan bahwa ijazahnya ijazahnya Gibran itu dipertanyakan lah ya. Di mana bagian dipertanyakannya? Nah ini muncul tidak hanya sendiri-sendiri, ada beberapa hal lain yang juga muncul soal rencana pemakzulan Gibran. Kemudian apalagi yang ramai, ada sejumlah hal menyangkut ijazah palsunya Pak Jokowi sendiri. Ini berulang-ulang muncul ya, sehingga kami menduga bahwa ini apakah benar masing-masing orang ini berjalan sendiri-sendiri. Misalnya begini, Roy mengajukan gugatannya, Rismon mengajukan gugatannya, mereka nggak punya hubungan, tapi kebetulan kemudian sama-sama setuju pada sebuah topik yang sama. Kemudian datang lagi Pak Subhan, kemudian datang lagi Bestor atau siapa. Nah ini semua memang sendiri-sendiri atau ada sesuatu yang mengikat mereka. Ya, jawabannya lagi-lagi bisa sendiri-sendiri, walaupun saya meragukan masa sih semua itu sendiri-sendiri. Jadi ada siapa? Atau bersama-sama. Nah yang bersama-sama ini pun kemudian kita bisa mengatakan siapa sih yang sebenarnya berkepentingan untuk menjatuhkan Gibran. Ya, pertama-tama adalah pasti yang anti dengan keluarga Jokowi adalah PDIP. Ya. Tuh, nuduh lagi kan. Kemudian itu kan. Ini baru analisa nih. Ini baru analisa. Ada orang besar di belakang kami. Padahal yang sudah jelas itu Mbak. Roy. Yang jelas Roy. ada orang kurus Roy. di belakang dia. Sudah jelas. Roy. Orang sedang membuat analisis. Jangan dipotong-potong. Gak apa-apa, kalau analisnya nggak masuk akal ya potong aja, ngapain? Kasian masyarakat dengar analisis yang nggak mutu. Iya, nggak semua orang pintar kok. Menariknya Nah, saya mau analisis bilang bahwa pertama Bung Ade itu kan. Apa? Kalau menunjuk PDI dia bisa. Tapi mengatakan bahwa apakah dia didukung yang lain, dia nggak bisa juga. Loh, Kacau nih. saya jelas-jelas mengatakan saya itu pendukung Jokowi.